sudah banyak orang yang membahas tentang bahaya rokok itu. Bahkan di bungkus rokoknya pun sudah dikasih gambar, sudah dikasih peringatan, tapi ya oke, masih banyak yang melanggar. Tentu saja ada beberapa kata-kata dari orang-orang di masyarakat sekitar ya. Orang yang merokok tuh umurnya panjang-panjang, ada yang 80 tahun, 90 tahun masih pada ngerokok ya. Apakah hidup Anda mulai sesak nafas sekarang? Apakah paru-paru Anda mulai berwarna seperti aspal di jalanan? Jangan sampai oksigen tabung menjadi teman dan sahabat Anda. Kayak akan membahas tentang kecanduan rokok, bahayanya merokok, dan bahaya secara kesehatan dan secara sosial. Bersama dengan saya, Dr. Isakbar Browijaya, spesialis penyakit dalam. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Rokok itu ada banyak jenisnya. Ya, saya harus jelaskan. Mungkin teman-teman sudah tahu, ada yang rokok putih, rokok kretek, rokok yang pakai filter, rokok Arab yang disebut shisha, cerutu yang dilinting gede, atau yang baru ngetren zaman sekarang, tapi itu yang paling membunuh ya, itu vape. Bagaimana bahayanya? Seperti yang saya katakan di awal, apakah paru-paru Anda sudah berwarna seperti aspal ya? Mungkin sekarang sudah sesak nafas gitu, atau ketergantungan kalau nggak ngerokok ngerasanya kayak mati gitu. Itu berarti Anda sudah masuk ke fase ketergantungan rokok. Dan bagaimana bahayanya? Oke deh, saya akan membahas bahayanya. Tetapi sudah banyak orang yang membahas tentang bahaya rokok itu. Bahkan di bungkus rokoknya pun sudah dikasih gambar, sudah dikasih peringatan, tapi ya oke, masih banyak yang melanggar. Tentu saja ada beberapa kata-kata dari orang-orang di masyarakat sekitar ya. Orang yang merokok tuh umurnya panjang-panjang, ada yang 80 tahun, 90 tahun masih pada ngerokok ya. Memang, karena saya harus ngomong, rokok itu ada satu sisi adalah relaksasi. Dengan merokok, tarik nafas, dan biasanya tidak narik nafasnya pakai paru-paru ya, justru narik nafasnya itu pakai istilahnya nafas yang ada di perut. Ya, dengan posisi seperti itu akan muncul relaksasi. Ya, stress release. Nah, itu yang terkadang dijadikan orang menjadi sebuah alasan bahwa kalau saya nggak ngerokok, nggak ada stress release. Atau dengan adanya rokok, umur saya jadi panjang karena saya nggak stres lagi. Begitu saya berhenti rokok, wah sakit semuanya. Tidak seperti itu ya. Itu hanya pembenaran. Kita semua tahu sifat kata-kata pembenaran adalah sesuatu yang salah tapi dibener-benerin. Ya. Nah, tapi yang kita harus tahu adalah satu, kalau mau ngerokok, ya wes, kasih tempat sendiri. Karena WHO menyatakan tidak ada batasan minimal tentang rokok, asap rokok yang bisa mempengaruhi kesehatan. Jadinya cuman bau sedikit tentang rokok aja tetap bisa mempengaruhi kesehatan. Apalagi kalau terjadinya pada anak-anak. Banyak tuh di beberapa tempat pembelanjaan ya di Jakarta ya, yang ber-AC sudah ada tulisannya dilarang merokok, tetapi pegawainya di dalamnya nyolong-nyolong. Kebetulan saya pas ngajak anak saya yang masih kecil, kan kita jadi kena tuh anaknya. Atau kalau misalnya yang kena ibu hamil gara-gara seperti itu terus anaknya jadi ada masalah itu, apa nggak kasihan? Jadi kalau misalnya mau ngerokok, ya wes sendiri aja. Tempat juga terlokalisir sendiri. Makanya kalau sudah ada tempat smoking area, ya ayolah, hargailah. Orang yang masih pengen sehat, stress release-nya dengan jalan-jalan, ya silakan bergabung di tempat yang smoking area, yang stress release-nya dengan menghisap rokok. Silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah mengganggu orang lain yang pengen sehat. Nah, secara kesehatan atau secara kedokteran, rokok itu akan bisa mengakibatkan yang namanya kecanduan. Bagaimana ceritanya itu? Oh iya jelas. Memang yang pertama itu masalah nikotin. Nikotin salah satunya adalah sifatnya bisa masuk ke dalam darah dan dia berikatan dengan reseptor yang sebenarnya ada di dalam tubuh kita. Namanya asetilkolin. Yang dimana di situ begitu ada nikotin itu masuk, asetilkolinnya jadi nggak kerja dan itu didapatkan rasa nyamannya dari luar. Akhirnya
organ yang harusnya memproduksi asetilkolin itu, yaitu adalah salah satu medulla oblongata namanya, jadi mengecil. Nah, begitu orangnya nggak ngerokok lagi, nah dia nggak mendapatkan asetilkolin atau yang digantikan dengan nikotin dari luar. Akhirnya di situ badan mulai tuh ngerasa nggak nyaman, terus jadi batuk pilek lah, malah jadi daya tahan tubuhnya turun lah, stresnya meningkat lah, marah-marah lah. Begitu sudah terjadi seperti itu, otomatis orang akan withdrawal. Di saat pengen berhenti rokok, pasti withdrawal, ngerokok lagi. Nah, disitulah yang disebut dengan ketergantungan atau kecanduan. Yang kedua, efek yang sangat tidak baik untuk kesehatan salah satunya adalah perokok pasif. Efek relaksasinya tidak dapat, efek ketergantungan nikotinnya kemungkinan dapat. Jadinya dia adalah orang yang paling dirugikan, adalah orang yang tidak merokok, karena dengan itu dia terpaksa menghirup rokok, mengganggu kesehatan sekali. Nah, makanya saya selalu bilang dan menghimbau untuk teman-teman yang merokok, ya kalau mau ngerokok ya wis, sudah disediakan tempat yang namanya smoking area. Ya sudah di situ. Terus untuk suami, bapak-bapak yang istrinya baru hamil, ya janganlah ngerokok di rumah. Ngerokoknya di depan rumah, di luar lah. Jangan sampai istrinya yang baru hamil kena paparan asap rokok. Yang lebih gila lagi, bapak-bapak gendong anak kecil sambil ngerokok. Oh, istimewa. Ya, itu adalah kedunguan yang maksimal ya. Sudah merusak diri sendiri, merusak masa depan anaknya secara langsung. Oke, terus salah satunya yang sering terjadi adalah orang yang mungkin pekerjaannya berniaga. Sopir. Ya, terkadang supaya menghilangkan ngantuk, mereka ngerokok sambil nyopir, di belakangnya nggak ada yang ngerokok, tetapi kena semua efeknya. Tolonglah yang memang bekerja sebagai sopir, jika memang ngantuk, ya berhentilah dulu ngerokok di luar mobil, ya, karena berulang kali lagi ada undang-undangnya loh ya, merokok sambil berkendara itu tidak boleh loh ya. Kalau sampai masih ada yang marah-marah, ya berarti memang literasi di Indonesia perlu ditambah ya. Teman-teman yang sering marah-marah diingatkan di jalan sambil merokok, itu berarti ya harus baca lagi, harus mengerti lagi, jangan egois lah. Sebenarnya kalau mau merokok sudah ditempatkan di tempat yang ada smoking area. Anda merokok di situ, itu berarti Anda tidak egois, berarti Anda menghargai privasi orang lain yang pengen tidak kena asap rokok. Dan yang ketiga, berarti Anda menjaga kesehatan orang lain, walaupun Anda menggunakan alasan stress release, dan sebaiknya berhenti merokok juga itu jauh lebih baik. Dampak sosial sudah saya jelaskan, dampak secara pribadi sudah saya jelaskan. Sekarang ada satu lagi dampak kepada anak-anak. Itu banyak sekali ya, dari mulai masalah asma, bisa masalah di paru-paru. Kita harus ngerti dong kalau yang namanya oksigenasi pada anak kecil itu tidak bagus, otomatis otaknya tidak berkembang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau bapak-bapak sambil gendong anaknya sambil ngerokok, oh itu berarti membiarkan anaknya memang otaknya tidak berkembang. Ayolah, kalau kita mau membasmi rokok dari Indonesia, itu sesuatu hal yang sangat sulit. Tetapi kita harus saling menghargai antara manusia yang satu dengan yang lain. Nah, apalagi tentang vape. Wah, itu lebih jauh, bisa 10 kali lipat jauh lebih berbahaya daripada rokok. Kecanduan masalah pembakaran yang sifatnya jauh lebih lembut daripada rokok, sehingga orang nge-vape itu kalau tarik nafas itu setarikan nafas asapnya 100% masuk ke paru-paru dan dia mengeluarkan asapnya dengan begitu panjang ya. Berarti di situ yang masuk ke paru-paru adalah karbon monoksida. Semua yang sifatnya pembakaran itu wujudnya adalah karbon monoksida. Jadi orang yang nge-vape itu tidak lebih dari orang yang bernafas sambil ngemut knalpot ya. Ya bayangin aja lah seperti itu, sama lah ya, jauh lebih nggak sehat. Masalah yang mengakibatkan munculnya ketergantungan lebih banyak karena apa? Nikotin ya, perasa ya, dan akhirnya tarnya jauh lebih jahat. Karena apa? Pembakarannya sifatnya jauh
chemicalnya, oksidasinya jauh lebih tinggi masalahnya daripada rokok. Nah, yang membedakan antara vape dan rokok itu apa? Kalau vape, dia akan satu tarikan nafas dan asapnya masuk semua ke paru-paru. Begitu rokok, itu orang selalu mengumpulkan rokoknya di mulut, setelah itu disemburkan, dan yang dihisap ke paru-paru sebenarnya secara persentase hanya sekitar 30%. Tentunya pemberian vape dan penggunaan vape itu jauh lebih berbahaya daripada rokok. Bahaya yang saya jelaskan tadi memang lebih cenderung ke bahaya yang sifatnya jangka panjang, ya. Sifatnya jangka panjang itu merusak paru-paru lah, mengakibatkan kanker paru lah. Mungkin yang dilewatin mulut dan lidah bisa jadi terjadi kanker orofaring lidah lah ya. Nah, atau kalau vape terjadi pengurangan rasa di lidah. Reseptor pengencap nih berkurang rasanya. Jadi orang akan semakin terpancing untuk mencari rasa baru. Akhirnya dia minum jauh lebih manis, makanan jauh lebih manis dan di situ akan masuk ketergantungan gula yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, banyak masalah yang terjadi. Oke, dan bahaya itu tidak hanya pada jangka panjang, tetapi ada jangka pendeknya juga, ya. Bahaya jangka pendeknya itu salah satunya apa? Pada anak-anak bisa terjadi peningkatan alergi. Pada yang dewasa meningkat terjadinya asma. Ya, masih banyak lagi. Ada yang menggunakan rokok untuk menurunkan nafsu makan sehingga orangnya jadi malas makan dan jatuh-jatuhnya sakit mah, menjadi malnutrisi, atau yang terakhir bahkan sering terjadi di saat orangnya tidak ngerokok, nggak bisa mikir, mood swing, marah-marah, nah, efeknya banyak, ya, larinya kemana-mana, tentunya itu tidak sehat semua. Dan kita harus membahas bagaimana orang yang pengen berhenti, bagi yang memiliki niat untuk berhenti atau memiliki tantangan untuk berusaha berhenti rokok, ya. Karena ada yang menyatakan bahwa kalau misalnya rokok harganya 20.000 atau 50.000 gitu, setelah sekian tahun nggak ngerokok itu kalau dihitung-hitung bisa beli Fortuner katanya. Ya, walaupun orang-orang yang nggak ngerokok nggak ada yang beli Fortuner juga. Ya. Tapi pengeluaran seperti itu sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih jauh gitu. Lebih baik menabung ya toh, daripada merokok. Nah, saya punya solusi, yaitu salah satunya solusi mandiri jika Anda ingin mencoba. Mungkin satu, kita tahu kan polanya, yang membunuh dari rokok pertama kali apa? Asapnya, ya. Yang jelas mengganggu kehidupan manusia-manusia yang lain itu apa? Asapnya. Makanya nanti dibuat solusinya adalah smoking area, supaya asapnya nggak nyebar kemana-mana. Nah, berarti solusi yang pertama untuk mandiri yaitu menghilangkan asap. Tetapi digantikan dengan mungkin permen atau pouch yang seperti Velo yang nikotin yang diberikan di permen itu, atau itu sifatnya hampir mirip seperti nikotin yang atau mengunyah daun tembakau itu hampir sama itu. Ya, efeknya ada nggak? Ada, tapi mengurangi asap berarti itu menyelamatkan orang lain terlebih dahulu, ya. Tetapi menolong supaya mendapatkan asupan nikotin dari luar karena neurotransmitter atau yang ada di dalam tubuh kita yang namanya neurotransmitter asetilkolinnya diaktifkan pelan-pelan sehingga itu dirubah ke nikotin dan dirubah ke nikotin yang sifatnya dikunyah, ya, baik itu pouch atau apapun itu, yang mengakibatkan di situ nanti kita bisa mengurangi dosisnya secara simultan tiap minggu. Yang awalnya satu hari mungkin 3 kali kunyah, nanti minggu depan berkurang jadi 2 kali kunyah, minggu depannya berkurang jadi 1 kali kunyah. Nah, yang seperti itu bisa.
Atau berhenti dan menggunakan niat yang kuat, tekad yang kuat, berolahraga, terus merubah gaya hidup ke gaya hidup yang sehat, melawan semua rasa sakit, melawan semua rasa yang beratnya, berhenti rokok itu secara mandiri. Ya, itu bisa juga, tetapi harus memiliki mental yang kuat dan niat yang kuat sekali. Dan biasanya kalau orang sampai melakukan itu kesehatannya udah hancur tuh. Setelah kesehatannya sudah hancur, anak-anaknya masih butuhnya banyak, nah itu biasanya baru masuk ke fase itu. Nah, tapi ada satu cara, yaitu dengan hipnoterapi jauh lebih bisa membantu untuk mengurangi rasa ingin merokok lagi, mengurangi kebutuhan merokoknya itu sendiri. Dan dengan hipnoterapi kita bisa membuat perhitungan yang lebih pasti supaya meningkatkan kemampuan otak kita untuk memproduksi asetilkolin yang selama bertahun-tahun sudah digantikan oleh nikotin, yang mengakibatkan pasien tidak merasa pegelinungnya nggak ada, yang nggak sehatnya merasa batuk pilek dan sebagainya itu nggak ada, diganti dengan rasa yang begitu semangat terus melawan, dan kita dorong ke olahraga yang jauh lebih sehat. Dengan hipnoterapi itu kita bisa sangat membantu ke arah sana. Dan dengan hipnoterapi juga, salah satu keuntungannya adalah kita bisa memberikan stress release yang mungkin akan bisa dirasakan 2-3 kali lipat daripada orang merokok. Menyenangkan kan? Jika Anda memang membutuhkan bantuan untuk berhenti merokok, bisa DM saya ya. Saya akan bantu dengan beberapa cara, dengan beberapa pola, dengan mulai pola tidur, pola olahraga, pola makan, dan semua nanti akan diramu dalam satu kesatuan melalui hipnoterapi. Dan saya pastikan dengan hipnoterapi Anda akan memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada dengan cara mandiri yang tiba-tiba nanti diajak temennya nongkrong, ngerokok lagi, yang nanti tiba-tiba diajak bapak-bapak RT ronda sambil main kartu ngerokok lagi ya. Nah, akan jauh lebih kuat. Saya pastikan tuh. 3 kali lipat mungkin jauh lebih kuat untuk bisa Anda menjadi sembuh. Mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang bagaimana terapi untuk kecanduan rokok, silakan nanti bertanya di komen ya. Atau bisa nge-DM saya secara langsung ya. Dan saya rasa cukup untuk episode kali ini tentang rokok ya. Tetapi saya akan memberikan gambaran untuk episode ke depan. Di episode berikutnya saya akan membahas sesuatu yang penting, sesuatu yang menarik, dan sesuatu yang banyak terjadi, yaitu terutama kecanduan yang banyak terjadi pada ibu-ibu ya. Yang kecanduan yang banyak terjadi pada kaum hawa, pada perempuan ya. Ya, ikuti dan saksikan karena penting nih. Banyak fenomena-fenomena yang mengakibatkan kecanduan-kecanduan tersebut menjadi kacau, terutama urusan keluarga yang ngaco, atau persepsi dirinya pun terkadang juga kacau, khususnya pada wanita. Lebih banyak pada wanita lebih tepatnya ya. Oke, sampai bertemu di episode berikutnya bersama saya Dr. Isa Akbar Brawijaya, spesialis penyakit dalam. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.